Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Aisyah Kamila dengan NIM PO 713203251051. Saya dari kelas T3B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas membuat video menjelaskan struktur gen dan proses ekspresi gen serta sintesis protein. Nah, sebelum kita masuk pada struktur gen, ekspresi gen, dan sintesis protein, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu gen? Gen adalah unit pewarisan sifat yang terdapat di dalam DNA. DNA adalah molekul panjang berbentuk heliks ganda yang menyimpan semua informasi genetik kita. Bisa dibilang gen adalah resep kehidupan. Dari gen inilah tubuh kita bisa tahu bagaimana membuat protein. Protein adalah molekul penting yang berfungsi sebagai pembangun tubuh, pengatur kerja sel, hingga pelaksana hampir semua fungsi di dalam tubuh. Setelah kita mengetahui apa itu gen, kita masuk pada struktur gen. Gen memiliki bagian-bagian penting agar dapat bekerja dengan baik. Terdapat 4 bagian utama struktur gen. Yang pertama adalah promotor. Promotor adalah daerah awal gen yang dimana tempat enzim RNA polimerase menempel untuk memulai pembacaan DNA. Yang kedua adalah operator. Operator adalah potongan kecil dari DNA yang posisinya khusus dan berperan sebagai saklar kontrol. Operator ini mengatur apakah gen di sekitarnya akan diaktifkan atau tidak, biasanya dengan bantuan protein pengatur. Yang ketiga adalah gen struktural. Gen struktural ini adalah bagian DNA yang benar-benar membawa kode untuk membuat protein. Dan yang keempat ada terminator. Terminator adalah sinyal berhenti atau menandai akhir dari gen. Apabila diibaratkan, promotor adalah tombol start, operator sebagai saklar kontrol yang dimana menyalakan atau mematikan, dan gen struktural diibaratkan sebagai isi resep masakan, dan yang keempat adalah terminator yang diibaratkan sebagai tanda titik pada akhir kalimat. Setelah kita mengetahui apa itu gen dan bagaimana strukturnya, sekarang kita masuk ke bagaimana gen bekerja. Proses ini disebut sebagai ekspresi gen, yaitu cara informasi gen dipakai untuk menghasilkan protein. Terdapat 2 tahap utama pada ekspresi gen. Yang pertama adalah transkripsi, dan yang kedua adalah translasi. Kita mulai pada tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA duta. Pada tahap ini, transkripsi terjadi di dalam inti sel, di mana enzim RNA polimerase akan membaca DNA, lalu menghasilkan messenger RNA yaitu pembawa pesan. Sebelum itu, gen tidak sepenuhnya digunakan dalam DNA. Ada bagian penting yang disebut sebagai ekson, di mana ekson adalah segmen DNA yang benar-benar mengandung kode untuk asam amino penyusun protein. Dan ada juga bagian yang tidak penting disebut sebagai intron, di mana intron tidak mengkode protein. Nah, pada tahap ini hanya bagian penting yang akan digunakan, sedangkan bagian yang tidak penting akan dibuang. Kemudian, messenger RNA akan keluar dari inti sel dan lalu menuju ke ribosom. Sebelum kita masuk pada tahap translasi, mari kita pahami dulu apa itu sintesis protein. Sintesis adalah membuat atau merangkai sesuatu, sedangkan protein adalah molekul penting dalam menyusun tubuh, mulai dari enzim, otot, hingga hormon. Jadi sintesis protein adalah proses penyusunan protein di dalam sel berdasarkan instruksi dari gen. Selanjutnya kita masuk pada tahap translasi. Tahap translasi adalah tahap kedua dari sintesis protein. Pada tahap ini terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Di sini ribosom akan membaca messenger RNA 3 huruf sekaligus yang disebut sebagai kodon. Setiap kodon akan mewakili 1 asam amino. Asam amino adalah bahan dasar penyusun tubuh. Sebelum itu, pada RNA ada yang disebut sebagai transfer RNA yang bertugas membawa asam amino yang sesuai.
Dan ada juga yang disebut sebagai rRNA yang bertugas membantu ribosom dalam menyusun rantai asam amino. Hasil akhirnya adalah rantai panjang asam amino yang kemudian melipat membentuk protein fungsional, yaitu protein yang siap bekerja dalam tubuh kita. Singkatnya, gen adalah resep kehidupan dan strukturnya terdiri dari promotor, operator, gen struktural, dan terminator. Dari DNA, informasi akan disalin melalui transkripsi, lalu menjadi messenger RNA, kemudian akan diterjemahkan melalui tahap translasi, hingga terbentuknya protein. Protein inilah yang akan mengatur hampir semua fungsi di dalam tubuh kita, mulai dari mengangkut oksigen, mencerna makanan, hingga mengatur kadar gula darah. Tanpa gen dan sintesis protein, tubuh kita tidak akan bisa bekerja dengan sempurna. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.